Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bapak guru hebat. Saya Indra Wiguna, calon guru penggerak Angkatan 9, akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.1. Kerangka pemikiran KHD. 1. Arti dan maksud pendidikan. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Hanya tuntunan dalam hidup. Pendidikan bukan hanya sekadar tuntunan dalam hidup anak-anak, tetapi juga merupakan proses yang sangat terkait dengan kondisi dan kodrat masing-masing anak. Anak-anak perlu diberikan tuntunan untuk memperbaiki karakter dan moral mereka, bahkan jika mereka sudah memiliki dasar yang baik. Pendidikan juga berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh buruk di sekitar mereka. 3. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Aliran yang terkenal dengan nama konvergentie teorie. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. 4. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Teori konvergensi menggambarkan bahwa watak manusia dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian intelligible, bagian yang dapat berubah dalam pengaruh pendidikan dan keadaan. Bagian biologis, bagian tidak dapat berubah selama hidup, terutama yang berkaitan dengan perasaan yang bervariasi dalam jiwa manusia seperti rasa takut, malu, kecewa, iri, egoisme, sosial, agama, berani, dan sebagainya. 5. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Adab itu berarti dapat menguasai diri. Demikian menurut pengajaran adat atau etika. 6. Budi pekerti. Pembagian tipe budi pekerti manusia dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang berbeda, termasuk berdasarkan sifat angan-angan, perasaan, dan kemauan, pendekatan analitis, berdasarkan hasrat individu, pendekatan global dan etis, serta dengan mempertimbangkan pengaruh sifat jasmani dan pewarisan. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari faktor-faktor ini yang membentuk budi pekerti mereka. Penting untuk diingat bahwa pendidikan dan pengalaman juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dan tumbuhnya budi pekerti seseorang. Menurut Ki Hajar Dewantara. Naluri pendidikan. Dalam pendidikan, terdapat perbedaan antara pendidikan yang teratur dan yang tidak teratur. Pendidikan umumnya terjadi di setiap keluarga sebagai hasil dari naluri pedagogis, yang mendorong orang tua untuk mendidik anak-anak mereka agar tumbuh dan bahagia. Namun, seringkali pendidikan yang diberikan hanya berdasarkan kebiasaan dan perasaan yang berubah-ubah, bukan atas kesadaran atau pengetahuan yang kuat. Pendidikan yang kurang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang baik dapat memiliki dampak yang terbatas pada perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan cara menyusun pendidikan agar lebih terstruktur, sadar, dan didasarkan pada pengetahuan yang lebih luas guna meningkatkan kualitas pendidikan. Syarat-syarat pengetahuan. 1. Ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa, psikologi. 2. Ilmu hidup jasmani manusia, fisiologi. 3. Ilmu keadaan atau kesopanan, etika atau moral. 4. Ilmu keindahan atau ketertiban lahir, estetika. 5. Ilmu tambo pendidikan, ikhtisar cara-cara pendidikan. Peralatan pendidikan. 1. Memberi contoh. 2. Pembiasaan. 3. Pengajaran. 4. Perintah, paksaan dan hukuman. 5. Tindakan. 6. Pengalaman lahir dan batin. Hubungan dengan umur. 1-7 tahun, cara nomor 1 dan nomor 2, memberi contoh dan pembiasaan. 7-14 tahun, cara nomor 3 dan nomor 4, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman. 14-21 tahun, cara nomor 5 dan nomor 6, tindakan, pengalaman lahir dan batin. Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Dalam pandangan KHD, tujuan utama pendidikan adalah membimbing anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan sebaik-baiknya sebagai individu dan anggota masyarakat. Pendidik berperan sebagai panduan dalam proses pembelajaran, memberikan kebebasan kepada anak-anak, dan menghormati keberagaman budaya serta pentingnya konteks sosiokultural dalam pendidikan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak menurut KHD harus selaras dengan kodrat alam, lingkungan, dan kodrat zaman, perkembangan zaman.
Ini berarti pendidikan harus mengikuti kondisi alam dan perubahan zaman. Selain itu, nilai-nilai lokal dan budaya harus diintegrasikan dalam pendidikan, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan kemanusiaan. Budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau karakter adalah hasil dari perpaduan antara pemikiran, perasaan, dan tindakan yang menghasilkan tenaga. Keluarga dianggap sebagai lingkungan utama untuk membentuk karakter anak, di mana orang tua berperan sebagai guru, penuntun, dan teladan. Budi pekerti mencakup keseimbangan antara pemikiran, perasaan, tekad, dan tindakan, dan ini dilatih melalui pemahaman diri dan kesadaran sosial anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.